Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam program Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan program studi pendidikan agama Kristen di dalam mata kuliah Teori Kritis, Sistem Thinking dan Analisis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Benny B. Minilang MS. Pada kesempatan kali ini, saya selaku presentator di dalam mata kuliah kali ini akan menjelaskan tentang materi yang berjudul 5 disiplin organisasi pembelajar. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gian Beril Hatibai. Di dalam pemaparan materi kali ini, kita akan melihat beberapa poin penting berbicara tentang 5 disiplin di dalam organisasi pembelajar. Adapun bagian yang pertama yaitu berbicara tentang pendahuluan, yang kedua berbicara tentang organisasi pembelajar itu sendiri, yang ketiga berbicara tentang 5 disiplin di dalam organisasi pembelajar, yang keempat berbicara tentang kesimpulan, dan yang terakhir kita akan melihat tentang rujukan daftar kepustakaan terhadap materi yang akan saya sampaikan pada saat ini. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan suatu hal yang pada dasarnya terus mengalami perkembangan. Di dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan setiap individu untuk terus-menerus belajar. Artinya bahwa tidak mau kita harus terus belajar di dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali di dalam organisasi. Di dalam organisasi, setiap organisasi harus siap untuk dapat menghadapi adanya perubahan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Organisasi yang bersaing harus dapat mengembangkan kebudayaan dan menjadi organisasi pembelajar itu sendiri. Di dalam materi kali ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai untuk dapat dimengerti oleh setiap peserta di dalam pemaparan materi kali ini, yaitu berbicara tentang tujuan umum dan juga tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari materi kali ini adalah pertama, setiap peserta di dalam presentasi kali ini dapat memiliki pemahaman yang baik tentang aktivitas dari berpikir sistem itu sendiri. Kemudian yang kedua, setiap peserta mampu untuk dapat mengaplikasikan prinsip keterampilan berpikir di dalam berpikir sistem dan juga kritis di dalam kegiatan akademik dan juga manajerial. Adapun tujuan khusus dari materi yang disampaikan oleh presentator di dalam materi kali ini adalah yang pertama, peserta mampu memahami dan menjelaskan tentang organisasi pembelajar itu sendiri berserta 5 disiplin tentang organisasi pembelajar. Kemudian tujuan khusus yang kedua adalah peserta mampu untuk dapat mengaplikasikan organisasi pembelajar dan juga 5 prinsip disiplin tentang organisasi pembelajar itu sendiri. Bagian yang kedua yang dipelajari di dalam presentasi kali ini adalah berbicara tentang organisasi pembelajar. Apakah yang dimaksud dengan organisasi pembelajar? Nah, organisasi pembelajar ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang tokoh yang bernama Peter Senge di dalam bukunya yang berjudul The Fifth Discipline yang ditulis pada tahun 1990. Menurut Senge itu sendiri, keberhasilan di dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kemampuannya di dalam mengembangkan institusi itu sendiri menjadi organisasi pembelajar. Adapun beberapa pandangan dari beberapa tokoh, menurut Santoso, organisasi pembelajar adalah proses yang berkelanjutan, di mana di dalam suatu organisasi tersebut menyediakan yang namanya kelancaran pembelajaran dan pengembangan individu untuk semua pegawai dengan tetap menjaga transformasi secara terus-menerus pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut si Marlene Fiol dan Marjorie Elias pada tahun 1985, organisasi pembelajar memiliki arti sebagai proses untuk dapat meningkatkan tindakan melalui pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih tentang organisasi. Sementara menurut George P. Haber pada tahun 1991, beliau menambahkan bahwa organisasi pembelajar adalah sebuah entitas di dalam belajar yang memproses informasi sehingga dapat mengubah perilaku individu
untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan dengan pendapat dari beberapa tokoh di atas, secara sederhana organisasi pembelajar adalah organisasi yang terampil di dalam hal menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan serta memodifikasi perilakunya dengan tujuan untuk dapat mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Salah satu bentuk dari organisasi pembelajar yang saat ini banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi, baik pemerintah maupun juga swasta, adalah Corporate University atau Korpu, di mana salah satu lembaga pemerintah yang sudah menerapkan tentang Corporate University ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di dalam bukunya, Senge menjelaskan bahwa organisasi pembelajar merupakan wadah bagi individu untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Idealnya, organisasi pembelajar untuk setiap individu adalah agar setiap individu mampu mengembangkan berbagai pemikiran barunya, bebas menyampaikan aspirasi, dan bagaimana individu masing-masing terus dapat belajar bersama. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Senge menyadari perlunya sarana ataupun komponen-komponen yang dapat membantu di dalam organisasi pembelajar tersebut. Adapun beberapa komponen yang diajukan oleh Senge sebagai bagian dari komponen teknologi yang dimaksud adalah yang pertama, pemikiran sistem, kedua, penguasaan pribadi, ketiga, model mental, keempat, visi bersama, dan yang terakhir adalah pembelajaran tim. Kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu bicara tentang 5 disiplin organisasi pembelajar. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa organisasi pembelajar adalah merupakan tempat atau wadah di mana organisasi belajar berkelanjutan serta mengembangkan kemampuan kreativitasnya untuk mencapai suatu hasil yang benar-benar diinginkan, di mana ada pikiran-pikiran baru dan juga luas terhadap aspirasi yang bebas untuk dapat dikeluarkan, di mana pada prinsipnya belajar di dalam tim dan menghasilkan hal yang tidak biasa. Itulah tujuan dari organisasi pembelajar. Menurut Peter Senge, terdapat 5 pilar di dalam organisasi pembelajar. Adapun kelima pilar tersebut adalah yang pertama, personal mastery, yang kedua, mental model, yang ketiga, share vision, yang keempat, team learning, dan yang terakhir, system thinking. Kita masuk ke dalam pilar yang pertama, yaitu berbicara tentang personal mastery atau keahlian personal. Apakah yang dimaksud dengan keahlian itu sendiri? Secara mendasar, keahlian memiliki arti suatu tingkatan khusus dari sebuah kemampuan. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan keahlian personal adalah suatu tingkatan khusus dari sebuah kemampuan yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Keahlian selalu berbicara tentang kedisiplinan. Lantas, suatu kedisiplinan yang dimaksud adalah suatu kedisiplinan yang untuk terus-menerus dapat memperjelas visi, memfokuskan energi, melihat kenyataan secara objektif adalah merupakan bagian yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi pembelajar itu sendiri. Disiplin di dalam personal mastery mulai dengan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia, di mana pribadi atau individu belajar untuk dapat memperluas kapasitasnya secara pribadi, mengembangkan diri untuk dapat mencapai hasil kerja yang diinginkan. Di dalam keahlian personal ini terdapat yang namanya suatu hubungan resiprokal atau hubungan timbal balik. Hubungan resiprokal yang dimaksud adalah suatu hubungan yang diakibatkan oleh adanya personal learning dan juga organizational learning atau pembelajaran secara pribadi dan pembelajaran secara organisasi. Pembelajaran secara pribadi dan pembelajaran secara organisasi ini akan memberikan hubungan timbal balik satu dengan yang lain.
Salah satu contoh dari keahlian personal di dalam perusahaan ataupun suatu organisasi yang kemudian telah ditetapkan ataupun telah dilakukan oleh organisasi adalah seperti halnya pada tahun 1990 di mana perusahaan Seiko Jepang membuat pabrik di Skotlandia dengan karyawannya melibatkan seluruh warga Skotlandia. Agar supaya kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan ini tidak berkurang, maka perusahaan Seiko mengutus orang-orang terbaik dari Jepang untuk dapat memberikan pelatihan kepada setiap karyawan perusahaan Seiko yang ada di Skotlandia. Bagian berikut berbicara tentang 5 prinsip di dalam organisasi pembelajaran adalah berbicara tentang model mental atau mental model. Mental model itu sendiri adalah merupakan suatu generalisasi gambaran tentang hal yang terdapat di dalam kenyataan, di mana gambaran ini akan dapat mempengaruhi cara kita memahami dunia dan bagaimana kita bereaksi, serta bagaimana membentuk keputusan dan tindakan yang akan dibuat oleh organisasi tersebut. Seperti halnya contoh dari ketiga perusahaan yang akan disebutkan sebagai berikut, bahwa pada tahun 1970 Royal Dutch Shell sukses dengan penjualan olinya yang bisa tumbuh kuat di tengah-tengah krisis yang sedang dialami dikarenakan adanya generalisasi gambaran yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, pada tahun 1999 perusahaan Dell merubah share target pemasaran mereka dari fokus kepada PC menjadi fokus kepada laptop karena mereka berhasil mengambil alih dari COMPA key yang membuat nama perusahaan mereka terus melejit. Diakibatkan karena perusahaan ini memakai yang namanya generalisasi gambaran atau model mental. Kemudian yang ketiga, perusahaan Revlon pada tahun 1996 menjadi perusahaan publik dan sahamnya mulai diperdagangkan oleh berbagai macam bursa efek perusahaan yang ada di New York karena mereka memberikan gambaran yang jelas tentang jenis produk dan perusahaan yang mereka tawarkan. Bagian berikutnya di dalam 5 prinsip ataupun disiplin organisasi pembelajar adalah berbicara tentang sistem thinking atau sistem berpikir. Sistem berpikir sendiri adalah kerangka di dalam berpikir secara konseptual, keseluruhan dari pengetahuan alat yang kemudian dikembangkan dan membuat suatu pola yang jelas yang dapat membantu kita untuk mengubahnya sebagai tujuan dan hasil yang lebih efektif. Di dalam pembahasan kali ini, saya memberikan beberapa contoh berbicara tentang sistem thinking. Misalnya, ketika kemudian kita melihat ciri-ciri sebagai berikut. Ada massa awan yang begitu besar ketika kita melihat ke langit. Kemudian kita melihat ada kecenderungan langit yang gelap. Dan kita melihat adanya angin beliung yang datang di saat tersebut. Maka secara berpikir sistem kita akan dapat menganalisa dan memberikan kesimpulan bahwa akan ada datangnya hujan, di mana ciri-ciri tersebut menandakan tanda-tanda turunnya hujan. Kemudian bagian berikut salah satu contoh juga yang kemudian dapat membantu kita untuk mengetahui apa itu sistem berpikir adalah misalnya kita menganalisa karena usia maka kemampuan melihat seseorang berkurang. Maka suatu perusahaan yang kemudian memakai sistem thinking akan dapat melihat secara jelas bahwa konsumen memerlukan yang namanya kacamata. Bagian berikutnya di dalam contoh yang dapat saya berikan berbicara tentang berpikir sistem adalah tentang analisa suatu perusahaan motor. Melihat adanya kebutuhan dari perempuan, mereka akan pergi berbelanja, kemudian mereka tidak mampu untuk dapat membawa barang-barang yang cenderung lebih berat, maka perusahaan motor akan cenderung menyediakan motor yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Kemudian bagian berikut berbicara tentang efisiensi waktu terhadap kebutuhan yang dibutuhkan. Maka pada tahun 1900 masyhur
Contoh berikut yang dapat saya berikan adalah berbicara tentang efisiensi waktu di dalam memasak serta kebutuhan di dalam rumah tangga bagi seorang ibu rumah tangga, di mana akibat dari cara berpikir secara mendalam inilah mengakibatkan pada tahun 1900 perusahaan Matsushita menemukan yang namanya rice cooker untuk dapat membantu ibu rumah tangga di dalam menyediakan proses masak-memasak setiap hari. Di dalam contoh-contoh ini kita dapat melihat bahwa diperlukan sekali cara berpikir secara sistem di dalam pengembangan suatu organisasi untuk dapat mengembangkan organisasi tersebut. Bagian berikut yang dapat kita lihat dari 5 prinsip di dalam organisasi pembelajar adalah berbicara tentang building share of vision atau membangun visi secara bersama-sama. Secara keseluruhan dan mendasar kita memahami bahwa visi dan misi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan setiap individu. Pernahkah Anda mendengar bahwa orang yang tidak memiliki visi sama seperti orang yang sudah mati pada saat itu? Demikian halnya juga dengan organisasi. Ketika organisasi tidak memiliki visi, maka organisasi tersebut sesungguhnya tidak memiliki tujuan apa-apa. Untuk itu, di dalam materi kali ini penting bagi kita untuk sama-sama membangun visi bersama, di mana ketika ada sebuah visi yang sesungguhnya, maka orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut akan terdorong dan belajar bukan karena mereka diminta, tetapi karena mereka memiliki kesadaran. Jadi bagian yang dapat kita lihat dari sebuah visi adalah visi dapat menggerakkan cara pandang atau cara berpikir setiap individu yang terdapat di dalam organisasi tersebut untuk sama-sama menjalankan perusahaan ataupun organisasi tersebut. Membangun visi bersama selalu memiliki kebutuhan, di mana kebutuhan yang dibutuhkan di dalam membangun visi bersama adalah keterampilan di dalam berbagi gambaran terhadap masa depan organisasi. Kemudian keterampilan untuk dapat berbagi komitmen yang sesungguhnya, melebihi dari kemampuan untuk saling mendikte satu dengan yang lainnya, di mana visi dan misi akan dapat membawa kita untuk sama-sama saling mengerti, saling memahami, mencapai tujuan di dalam organisasi tersebut. Saya memberikan contoh beberapa perusahaan besar di Indonesia yang kemudian mereka memiliki visi dan misi. Hari ini mereka masih tetap terus eksis di dalam visi dan misi yang telah mereka tanamkan. Seperti halnya Telkom Indonesia, Mercedes-Benz, AirAsia, dan juga Johnson & Johnson. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang kemudian masih tetap berdiri kuat sampai hari ini. Karena apa? Karena mereka memiliki visi yang jelas di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting di dalam organisasi pembelajar untuk kita memiliki visi dan misi. Bagian selanjutnya yang terdapat di dalam 5 prinsip dari organisasi pembelajar adalah berbicara tentang team learning atau pembelajaran secara tim. Pembelajaran secara tim ini dimulai dengan yang namanya dialog. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dialog adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk dapat membangun kerjasama di dalam tim. Untuk itulah mengapa pembelajaran tim ini dimulai dengan yang namanya dialog. Pembelajaran tim ini penting di mana menjadi dasar fundamental di dalam pembelajaran organisasi modern. Pembelajaran di dalam tim dapat mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berpikir sehingga suatu kelompok dapat secara sah mengembangkan otak dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan ketika masing-masing bekerja sendiri. Pembelajaran di dalam tim akan sangat membantu setiap individu untuk dapat bekerja lebih mudah, efisien, dan efektif. Disinilah sebenarnya sebuah roda bertemu dengan jalanan, di mana jika tim tidak bisa belajar, maka sama artinya juga dengan organisasi tersebut tidak bisa belajar.
Pembelajaran di dalam tim memerlukan beberapa prinsip, yaitu berbicara tentang human interaction efektivitas atau efektivitas interaksi antar manusia. Kemudian prinsip leadership atau kepemimpinan, prinsip characters atau karakter, prinsip kompetensi teknis, dan prinsip pengetahuan industri dan teknologi. Semua prinsip-prinsip ini harus saling menyatu untuk dapat saling melengkapi di dalam pembelajaran antar tim. Bagian yang terakhir ataupun bagian yang keempat yang akan kita lihat di dalam pembelajaran presentasi kali ini adalah berbicara tentang kesimpulan. Lantas setelah presentator memaparkan tentang materi yang telah disimak bersama di atas, apakah yang menjadi kesimpulan di dalam pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, bahwa organisasi pembelajar adalah organisasi yang terampil di dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransformasi pengetahuan serta memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Kemudian yang kedua, di dalam kesimpulan yang dapat ditarik oleh presentator, ada 5 disiplin di dalam organisasi pembelajar yang harus diketahui oleh setiap organisasi yang ingin belajar. Yaitu yang pertama adalah bicara tentang personal mastery atau keahlian dari individu pribadi. Kedua, bicara tentang mental model atau model dari mental setiap individu. Ketiga, berbicara tentang share vision atau visi yang saling berbagi. Keempat, bicara tentang team learning atau pembelajaran di dalam tim. Dan yang kelima, berbicara tentang system thinking atau berpikir secara sistem. Pada akhirnya, penulis ataupun presentator di dalam presentasi kali ini ingin menyampaikan kepada kita semua yang hadir di dalam presentasi kali ini bahwa through learning we able to do something we never were able to do. Through learning, we recreate ourselves. Through learning, we reperceive the world and our relationship to it. Through learning, we extend our capacity to create, to be part of generative process of life. Yang memiliki arti bahwa melalui belajar, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa kita lakukan. Melalui belajar, kita dapat menciptakan hal-hal bagi diri kita sendiri. Melalui pembelajaran kita dapat memahami dunia dan hubungan kita dengannya. Melalui pembelajaran juga kita dapat memperluas kapasitas kita untuk dapat mencipta, menjadi bagian dari proses generatif kehidupan. Adapun sumber yang kemudian penulis gunakan di dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, sebuah artikel jurnal yang berjudul Organisasi Pembelajaran atau Learning Organization. Kemudian Pusdiklat Perpusnas yang berjudul tentang pentingnya membangun learning organization. Dan yang ketiga adalah disiplin kelima, seni dan praktek dari organisasi pembelajaran, yang ditulis oleh Peter Senge. Demikianlah presentasi yang dapat disampaikan oleh presentator di dalam materi kali ini. Kiranya materi kali ini dapat membantu kita semua di dalam sama-sama belajar tentang 5 disiplin dalam organisasi pembelajar. Akhir kata, presentator mengucapkan terima kasih untuk setiap keterlibatan kita dan kesediaan kita di dalam mendengarkan presentasi pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.